Iya, makanya Aceh sangat pusing. Usaha Aceh sedang tidak bagus. Hutang Aceh sangat banyak dan tiba-tiba Aceh harus mengalami musibah ini. Lalu siapa nanti yang harus bertanggung jawab membayar hutang-hutang Aceh? Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Di video ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Sebut saja namanya Asyong. Dia baru datang dari kampung untuk mencari pekerjaan dan dia tinggal menumpang di rumah salah satu temannya. Namun pada sore harinya, temannya ini mengajak Asyong untuk menemaninya ke yayasan melayat salah satu temannya yang lain yang meninggal dunia. Ya mau nggak mau si Asyong ini tentunya ikut ya. Kan nggak mungkin ditolak. Singkat cerita, sore itu mereka pun sampai di yayasan. Temannya langsung masuk. Si Asyong yang merasa sungkan atau segan karena dia nggak kenal dengan keluarga yang meninggal, tapi dia juga ingin melihat jenazah. Jadi dia berjalan perlahan di belakang temannya dan membiarkan temannya masuk terlebih dahulu ke dalam gedung yayasan. Tepat di pintu utama gedung, Asyong melihat seorang pria tua. Pria itu tersenyum ke arahnya. Lalu Asyong berbahasa basi, "Aceh, kenapa duduk di sini? Kok nggak ikut masuk?" Pria yang cukup tua yang dipanggil oleh Asyong Aceh hanya tersenyum sambil mengurut kedua kakinya. "Yah, Aceh capek. Tahu-tahu Aceh harus terdampar di sini." Asyong pun merasa heran kenapa Aceh ini bercerita seperti itu. Asyong hanya tersenyum dan dia memutuskan untuk ikut duduk di sana bersama si Aceh. "Kamu dari mana?" tanya Aceh itu lagi. "Saya dari kampung, Cek. Saya kesini menemani teman saya, melihat temannya yang meninggal dunia." "Oh begitu," kata si Aceh itu. Lalu si Asyong bertanya, "Apakah ada keluarga Aceh yang meninggal di sini?" Aceh itu tersenyum dan ia menjawab, "Ya." Makanya Aceh sangat pusing. Usaha Aceh sedang tidak bagus. Hutang Aceh sangat banyak. Tiba-tiba Aceh harus mengalami musibah ini. Lalu siapa nanti yang harus bertanggung jawab membayar hutang-hutang Aceh? Asyong hanya tertunduk sambil terdiam. "Jangan putus asa, Cek. Saya juga datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Kalau kita mau berusaha, mudah-mudahan Tuhan akan kasih jalan." Begitulah kata si Asyong. Tiba-tiba teman Asyong yang sudah berjalan di ujung memanggil, "Syong, ayo ke sini. Ngapain kamu di sana?" Asyong sedikit kaget lalu berdiri dan pamit kepada Aceh. "Cek, saya masuk dulu." Iya, lanjutkan," kata si Aceh itu lagi. Si Asyong menyusul temannya yang berada di ujung, lalu mereka berbelok ke kanan. Ternyata di yayasan pada hari itu menerima 5 jenazah. Maksudnya ada 5 orang yang meninggal dunia pada hari itu dan mereka semua ditempatkan di kamarnya masing-masing serta ditunggu atau dijaga oleh keluarga mereka. Masing-masing di depan peti terdapat foto-foto orang yang meninggal dunia dan Asyong sangat tertegun ketika melihat wajah di sebuah foto. Wajah itu sama persis dengan wajah Aceh yang berbicara dengan dia di depan pintu gedung yayasan tadi. Belum sempat Asyong bertanya, tiba-tiba temannya berkata, "Syong, ada apa denganmu? Aku lihat kau mengobrol seorang diri di depan pintu utama tadi." Asyong menjawab, "Aku berbicara dengan seorang Aceh." Temannya kembali bertanya dengan rasa heran, "Aceh yang mana? Setahu saya tadi tidak ada orang di sana." Asyong ingin menjelaskan, namun ia juga merasa bingung dan sedih, takut. Perasaan itu bercampur menjadi satu. Kenapa Aceh itu muncul menampakkan dirinya kepada Asyong, sedangkan Aceh itu ternyata sudah meninggal dunia? Sahabat semua, mungkin saja ini dikarenakan Aceh itu pergi dengan beban yang masih berat. Dia memiliki hutang yang banyak sehingga kepergiannya tidak tenang. Sebenarnya dunia lain atau dunia arwah itu memang benar-benar ada. Kalau saya sangat percaya. Bagaimana dengan sahabat semua? Baiklah sahabat semua, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Mohon bantuannya untuk like, share, komen, serta subscribe demi kemajuan channel YouTube saya. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, silahkan tulis komentar di bawah. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!